Dimanapun ibu berada saat ini, apapun kondisi ibu sekarang ini, mari kita sama-sama bersyukur. Oleh karena Tuhan boleh mengumpulkan kita pada sore hari ini. Bukan karena gagah perkasa kita, bukan karena kesalehan kita, bukan karena kebaikan kita, tetapi karena Tuhan, kasih sayang Tuhan yang melimpah-limpah. Kemurahan dan belas kasihan masih Dia anugerahkan dalam hidup kita. Sehingga sore ini kita diberikan kesehatan, diberikan kekuatan, diberikan kemurahan, kita diberikan kelegaan, kita diberikan kesempatan untuk kita masih bersama-sama duduk diam. Kita menikmati sebuah kasih persaudaraan, gathering bersama sekalipun secara virtual. Tapi inilah yang terbaik yang bisa mempersatukan kita pada sore hari ini. Semua bersyukur, semua bersyukur. Jangan berdiam, bersuara atau dalam hati, ayo kita ungkapkan syukur kita di hadapan Tuhan. Sepanjang hari ini sudah kita nikmati bersama dengan Tuhan. Sepanjang tahun-tahun kehidupan kami kita sudah bersama dengan Tuhan. Dan Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia tidak pernah membiarkan kita. Sekalipun kita masuk dalam lembah kekelaman, sekalipun kita melewati malam yang panjang, sekalipun kita masuk di dalam musim kering yang mungkin resources kita menipis, sekalipun kita masuk di dalam musim dingin yang kita tidak bisa beraktivitas seperti yang lalu. Tetapi hari ini, mari kita mengajak jiwa kita mengajak hati kita bersyukur oleh karena Dia baik. Dia sangat baik, sungguh amat baik. Mari kita bersama-sama bersyukur. Bapa Surgawi, terima kasih. Kami bersyukur, yes Lord. Thank you so much. Thank you for everything. Terima kasih untuk yang Tuhan buat dalam hidup kami. Hari ini Tuhan berikan kesehatan, hari ini berikan berkekuatan. Hari ini Tuhan berikan kegairahan, memberikan semangat. Hari ini Tuhan berikan kesempatan bagi kami. Tuhan, Engkau tahu kami lebih daripada apa yang kami tahu. Keadaan kami masing-masing dari kota mana, dari negara mana, bahkan dari tempat yang sesulit apapun, Kau telah membawa kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, kami bersyukur. Yes, terima kasih. Bapak Surgawi, terima kasih. Sore hari ini kami bersyukur, kami mau menikmati kebersamaan di dalam Tuhan. Sekali lagi Tuhan, hanya karena kebaikan-Mu yang boleh mengumpulkan kami sore hari ini. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Semua yang rindu diberkati. Mari kita katakan, amin. Ibu-ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, puji nama Tuhan, kita bertemu kembali pada sore hari ini. Saya senang sekali dapat berjumpa dengan ibu-ibu semua dalam acara Women Movement Gathering pada saat ini. Ini adalah kesempatan yang luar biasa yang diberikan Tuhan buat kita. Baik, kita hari ini kita akan mengawali pertemuan kita. Saya rindu untuk kita berdoa sekali lagi, mohon pimpinan Tuhan. Kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan yang indah yang Tuhan berikan buat kami. Kami bersyukur karena Tuhan memberikan kami waktu. Tuhan memberikan kami kesempatan untuk kami boleh melayani Engkau, untuk kami boleh berbagi, untuk kami boleh menikmati persekutuan yang indah bersama-sama dengan kami, para perempuan yang sungguh-sungguh rindu untuk diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan kesempatan ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ibu-ibu yang kekasih di dalam Tuhan, saya senang memperoleh kesempatan pada saat ini untuk boleh berbagi. Mungkin ada orang berkata, tak kenal maka tak sayang. Mungkin baik saya memperkenalkan diri dulu secara khusus, ya. Mungkin tapi banyak ibu-ibu yang pasti kita sudah pernah bertemu di beberapa kesempatan bersama-sama. Nama saya Eko Wahyu Suryaningsih. Ya, Sukono adalah nama suami, jadi nama saya sendiri Eko Wahyu Suryaningsih, dan saya bersyukur karena Tuhan memberkati kami dengan 2 orang putra, 1 laki-laki dan yang kedua cewek. Ya, kami bersyukur untuk kesempatan boleh mengasuh mereka dan membesarkan mereka. Selama ini dalam tugas pelayanan yang Tuhan percayakan, saya hadir mendampingi suami dalam pengembalaan, tetapi saya juga berkesempatan untuk dapat melayani dalam pengajaran di salah satu sekolah tinggi teologi yang ada di Kota Semarang, yaitu Sekolah Tinggi Teologi Baptis Indonesia. Dan itu adalah kesempatan buat saya boleh memberikan hidup saya untuk dipakai oleh Tuhan sebagai seorang wanita. Dan hari ini saya akan berbagi seperti dengan tema yang ada, yang sudah dibagikan. Saya akan men-share apa yang akan kita bagikan saat ini.
spesifiknya apakah perlu dibantu? Oke. Ya. Baik, ya. Saya akan share untuk berkenaan dengan hari ini. Saya rindu untuk membagikan tentang bagaimana berfokus pada panggilan Tuhan. Berfokus pada panggilan Tuhan, bagaimana caranya? Apakah aku bisa? Kadang banyak tantangan yang kita hadapi, dan hari ini saya rindu supaya kita semua sebagai kaum perempuan juga memiliki kesempatan untuk berfokus pada panggilan Tuhan. Bagaimana caranya? Apakah kita kaum wanita atau kaum perempuan juga punya kesempatan untuk tetap berfokus pada panggilan Tuhan? Bapak Ibu-ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur oleh karena kasih yang Tuhan berikan buat kita, menolong kita untuk menikmati kebaikan Tuhan yang Tuhan berikan buat kita. Kita akan mengawali dengan membaca firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab Injil Matius, pasalnya yang ke-28, ayatnya yang ke-18 sampai dengan ayatnya yang ke-20. Demikian firman Tuhan. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Ibu-ibu yang kekasih, kaum wanita, perempuan yang berbahagia, saya membuat judul di sini perempuan modern. Ada bagian bagaimana kita seringkali merasa bahwa saat ini kita ada dalam kondisi sebagai perempuan modern. Ada persoalan-persoalan yang kita hadapi, apalagi dalam kondisi yang ada saat ini. Ada persoalan-persoalan yang muncul. Yang pertama, sekarang orang berkata bahwa perempuan yang bekerja di luar rumah itu adalah menjadi perempuan yang lebih dihargai. Ini tantangan, ini persoalan. Karena apa? Menurut dunia memiliki nilai ekonomis yang tinggi. Jadi perempuan yang bekerja di luar rumah itu lebih dihargai ketimbang perempuan yang tinggal di rumah, yang mengerjakan pekerjaan di rumah saja. Sehingga anggapan dan pandangan ini sungguh-sungguh menjadi persoalan yang memang harus dihadapi saat ini. Dan yang kedua, perempuan modern atau wanita-wanita saat ini juga menghadapi tanggung jawab rumah tangga, yaitu dikatakan bahwa tanggung jawab seluruhnya dalam rumah tangga itu ada pada istri, jadi pada perempuan. Jadi tanggung jawab rumah tangga itu diletakkan pada istri. Ini persoalan yang kita hadapi. Kemudian kita juga menghadapi persoalan di mana masyarakat menganggap bahwa tugas utama dari seorang perempuan. Jadi anggapan masyarakat tentang tugas utama seorang perempuan itu apa? Wanita dalam keluarga atau perempuan di dalam keluarga ketika menjadi seorang istri, maka ia adalah sebagai pendamping suami. Nah ini tugas yang harus kita emban. Ini persoalan yang kita hadapi. Mungkin kita berkata, itu bukan menjadi persoalan, tapi ini kenyataan yang kita harus hadapi. Kemudian yang lain, anggapan masyarakat tentang tugas utama seorang perempuan adalah bahwa perempuan adalah ibu yang harus mengatur dan melayani kebutuhan setiap anggota keluarga. Benar nggak ibu-ibu? Ini kondisi yang kita hadapi saat ini. Apalagi di masa COVID saat ini, di mana kita tinggal dan kita harus melakukan semua hal di rumah. Kita harus mengatur semuanya, sementara kita juga dituntut dengan persoalan-persoalan yang lain di luar rumah. Dan yang lebih mencengangkan adalah bahwa survei menunjukkan bahwa banyak wanita yang menjadi single parent. Ini persoalan yang dihadapi oleh perempuan modern. Wanita di Indonesia yang menjadi kepala keluarga akibat dari perceraian itu ada sekitar 7.708. Wah, luar biasa. Ini hal yang banyak. Ini hal yang luar biasa yang kita hadapi. Bahkan wanita di Indonesia yang menjadi kepala keluarga akibat dari kematian suami juga cukup tinggi. Ada sekitar 3 jutaan.
Ibu-ibu yang kekasih di dalam Tuhan, kalau kita melihat kondisi yang ada saat ini adalah fakta yang harus kita hadapi sebagai kaum wanita modern. Ini adalah fakta, ini adalah persoalan yang kompleks yang memang harus kita hadapi. Kalau kita mengacu dasar data yang tersebut di atas, yang tadi sudah kita dengar, kondisi yang ada, maka tugas kaum perempuan menjadi bertambah berat. Karena apa? Karena ini punya masalah yang semakin kompleks. Kita tidak hanya sekedar dituntut di dalam keluarga, tetapi kita juga dituntut dalam pandangan masyarakat, di mana wanita dituntut juga untuk membantu melakukan tugas-tugas menopang ekonomi rumah tangga. Persoalan-persoalan yang kompleks inilah yang harus kita hadapi. Sehingga pasti muncul masalah yang berat. Masalah apa yang muncul? Masalah di mana wanita membutuhkan waktu yang panjang untuk dapat mengurus pekerjaan. Ketika dia ada bekerja di luar. Dan kemudian juga dituntut untuk mengurus rumah tangganya. Jadi ini persoalan yang kita hadapi. Persoalan yang memang secara fakta menjadi persoalan yang sangat berat bagi para wanita. Karena wanita membutuhkan lebih banyak waktu. Lebih banyak hal yang harus dikerjakan. Kita tidak bisa menolak. Kita tidak bisa berkata, oh bukan saya, oh tidak itu. Tetapi ini yang kita hadapi. Saya hanya mengungkapkan fakta-fakta yang kita hadapi di dalam kehidupan kita saat ini. Ini sungguh-sungguh realitas yang sedang terjadi saat ini. Apalagi dalam kondisi seperti sekarang ini. Kita sungguh-sungguh dituntut dengan berbagai hal. Kemudian, bagian yang paling penting adalah di mana kita juga punya tanggung jawab sebagai murid Kristus. Kalau kita sudah melihat persoalan yang pertama, persoalan yang kedua, masalah-masalah yang kita hadapi, tetapi kita juga punya persoalan yang bukan menjadi persoalan yang berat ketika kita tahu apa itu. Yaitu bagaimana kita memenuhi tanggung jawab kita sebagai murid Kristus. Ada banyak wanita yang bingung memenuhi standar menjadi murid Kristus. Di mana dia harus hidup sesuai dengan harapan dalam firman Tuhan. Khususnya menjadi pembawa kabar keselamatan bagi semua orang. Mungkin kita bertanya, oh itu bukan tugas saya. Itu tugas khusus orang lain. Oh itu hanya tugas orang-orang tertentu yang sudah memang disiapkan untuk melakukan itu. Ibu-ibu yang kekasih di dalam Tuhan, bagaimana? Apakah memang tugas itu, melakukan bagian yang ketiga ini, adalah tugas bagi orang lain dan bukan tugas kita? Persoalan yang kompleks adalah bagaimana kita tetap dapat melaksanakan amanat agung. Setiap orang percaya diperintahkan untuk memberitakan Injil, termasuk kita, kaum perempuan. Firman Tuhan tadi yang kita baca di dalam kitab Injil Matius, pasal 28, ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-20. Sangat terkenal dengan sebutan amanat agung. Dan ini adalah perintah yang diberikan Tuhan Yesus Kristus sendiri secara langsung kepada kita. Menjadi pertanyaan bagi kita, bagaimana cara kita melaksanakannya? Bagaimana cara kita memberitakannya? Apakah memang ini harus kita lakukan, sementara tugas tuntutan yang ada pada kita sangat banyak. Kemudian, kalau amanat agung itu memang diberikan kepada kita, bagaimana kita mengajar, bagaimana kita membawa orang-orang bertumbuh sebagai murid Kristus yang sejati. Mungkin kita mulai dari diri kita, bagaimana saya bisa bertumbuh sebagai murid Kristus yang sejati, bagaimana saya juga mempunyai tugas yang harus mengajar mereka. Ibu-ibu yang kekasih di dalam Tuhan, perempuan yang berbahagia, yang sangat penting. Karena wanita juga dipanggil untuk melakukan apa yang sudah tertuang dalam amanat agung. Dan inilah yang menjadi Jadi di tengah situasi seperti ini, sebenarnya di dalam panggilan kita tadi, kita dapat tekanan dari budaya luar. Ya. Sudah nyambung belum? Jadi kita dapat tekanan dari budaya luar,
Yaitu apa? Yaitu penghargaan masyarakat adalah menganggap perempuan yang bekerja di rumah itu jauh lebih tinggi daripada sebagai seorang ibu rumah tangga. Karena kalau kerja sebagai ibu rumah tangga, kita kerja dari jam 5 pagi sampai jam 9 malam, 10 malam nggak kelihatan. Gajinya nggak kelihatan, betul ya Bunda Tina ya? Habis masak hilang lagi, habis disetrika bajunya dipakai lagi. Jadi nggak kelihatan, tetapi kalau bekerja di luar, tanggal 1 atau tanggal 25 kita terima gaji. Itulah sebenarnya, maka benar ini realita yang halo ibu-ibu, ini realita kita. Kita bekerja sebagai ibu rumah tangga, seperti pembantu rumah tangga, kita bekerja sebagai tukang guru les, ya nemeni anak belajar, kita bekerja sebagai apa lagi? Tukang cuci ya, mencuci baju, kita bekerja mungkin katakan hampir kalau ini sebagai pekerja seksual, kita memuaskan seksual suami, itu semua rangkap ada dalam diri kita. Itu bayangan tangan kita, tetapi ada kalanya perlakuan dari luar, dari penghargaan dunia terhadap perempuan itu adalah, dan ini perjuangan dari semua pemerhati untuk perempuan. Nah, Ibu sudah masuk. Yeah. Yes. Gimana? Ya, saya sudah masuk. Ya, ya. Oke. Ada something, oke. Ya, something ya. Nggak apa-apa. Ini pergumulan kita sebagai perempuan, Bu, untuk menyampaikan materi. Mari, silakan. Oke, saya lanjut ya. Baik, maaf ibu-ibu, ini kondisi kita bersyukur, tetapi dengan join seperti ini kita bisa terus menikmati ya. Ini tantangan kita juga sebagai kaum perempuan untuk tetap bisa. Baik, saya akan teruskan di bagian berikutnya. Ketika kita menghadapi persoalan-persoalan yang tadi kita lihat, bagaimana sekarang jalan keluarnya bagi kita? Haruskah kita menganalisa? Mungkin analisa seperti apa yang harus kita lakukan? Kalau memang ini kondisi yang memang harus kita hadapi, langkah apa yang harus dilakukan untuk kita dapat merefleksikan keberadaan kita sebagai wanita di zaman modern ini? Kalau kita boleh katakan kita tinggal di zaman modern ini. Tetap kembali kepada kebenaran firman Allah. Inilah prioritas ketiga dari protokol kerajaan surga, yaitu melakukan kehendaknya. Kita tetap pada kebenaran firman Allah. Kalau begitu sekarang, bagaimana prinsip hidup kita sebagai kaum perempuan? Bagaimana prinsip hidup yang harus kita lakukan? Jadi prinsip hidup yang harus kita lakukan adalah kita tetap melakukan, mempercayai bahwa mandat itu diberikan juga buat kita. Jadi mandat amanat agung itu adalah mandat yang diberikan kepada kita. Ada 4 kata yang saya lihat di dalam amanat agung ini, di dalam kitab Injil Matius 28 ayat 18 sampai 20. Mandat itu berupa 4 kata kerja yang dalam bentuk present tense, yaitu kata pergi, jadikan murid, baptislah, dan mengajarkan. Ada satu persoalan yang berat yang kita hadapi, di mana ada kata pergi, jadikan murid, baptislah, dan mengajarkan. Berarti keempat hal ini juga menjadi bagian dalam kehidupan kita sebagai kaum perempuan. Karena kita juga adalah orang-orang yang dipercaya oleh Tuhan. Kita adalah perempuan, kita adalah wanita yang menjadi pilihan Tuhan, yang punya tugas khusus, yang menerima mandat itu. Sehingga Bu Ningsih dalam slogan di dalam brosur kita hari ini menyebutkan bahwa ini wajib hukumnya. Melaksanakan mandat Tuhan Yesus Kristus itu hukumnya wajib. Jadi ada 4 hal yang harus kita lakukan, yaitu pergi, menjadikan murid, membaptis, dan mengajarkan. Nah pertanyaannya, bagaimana kita bisa melakukan itu? Mungkin kita mengalami banyak tantangan seperti tadi di bagian depan saya sudah sebutkan persoalan-persoalan yang kompleks yang harus kita hadapi sebagai perempuan. Persoalan-persoalan yang berat yang kita hadapi sebagai perempuan. Tetapi ada janji. Ada janji bahwa Tuhan Yesus senantiasa menyertai. Ini janji yang luar biasa. Mari kita lihat di dalam ayat yang ke-20 dari kitab Injil Matius pasal 28. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu.
Bagian B, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Wow, luar biasa Ibu-Ibu. Ada janji bahwa Tuhan Yesus selain menyertai juga membantu dan memihak kepada kita semua, murid-muridnya dalam segala kesulitan. Jadi ini janji yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada kita, bahwa Tuhan akan menyertai dan tidak hanya 1-2 kali, tetapi senantiasa. Jadi ada penyertaan yang Tuhan berikan kepada kita senantiasa, terus-menerus, tidak hentinya sampai kapan? Sampai akhir zaman. Mandat itu, pergi, jadikan murid, baptislah, dan mengajarkan. Kalau kita melihat bagian yang kedua, prinsip hidup yang kita lihat di dalam sejarah peran perempuan atau peran wanita di dalam amanat agung, ada banyak wanita yang melayani pada zaman para rasul. Ada banyak perempuan-perempuan yang terlibat di dalam pelayanan. Dan hal yang membahagiakan adalah Tuhan Yesus sangat menghargai, bahkan Tuhan Yesus menyebut para perempuan-perempuan ini untuk terlibat di dalam pelayanan, dan dia selalu menyebut mereka. Bahkan para rasul pun banyak perempuan yang terlibat melayani. Jadi artinya bukan hanya sekarang saja para perempuan, para wanita harus terlibat di dalam amanat agung, dalam tugas ini. Tetapi sejak dulu. Pertanyaannya, kalau ini sudah menjadi keyakinan kita, menjadi tugas tanggung jawab kita, model pelaksanaan yang seperti apa yang harus kita lakukan? Model pelaksanaan yang seperti apa yang cocok dengan kondisi kita saat ini? Di mana kita diperhadapkan dengan tuntutan-tuntutan yang sangat banyak. Ibu-ibu, saya adalah seorang istri, saya juga ibu bagi anak-anak saya juga adalah seorang dosen, dan saya juga terlibat di dalam organisasi wanita Kristen dan juga organisasi kekristenan yang lain di beberapa tempat. Dan saya bersyukur ketika kesempatan itu Tuhan berikan kepada saya, bagaimana saya mengambil kesempatan itu untuk saya tetap melakukannya. Untuk saya tetap fokus pada panggilan yang Tuhan percayakan kepada saya. Untuk saya tetap fokus pada amanat yang Tuhan berikan kepada saya. Untuk tetap fokus pada mandat yang Tuhan berikan pada saya. Itu sebabnya dalam analisa, kalau saya berkatakan, pengalaman hidup yang saya lakukan secara pribadi. Jadi saya mencoba melakukan ini dalam kehidupan saya. Bukan karena saya sudah banyak melakukan atau bukan karena saya ahli melakukan, tidak. Saya sendiri sedang dalam proses menuju ke situ. Saya juga sedang belajar, ibu-ibu. Belajar untuk dapat tetap fokus melakukan mandat yang Tuhan percayakan kepada saya. Karena kadang-kadang sebagai perempuan saya juga frustasi. Kadang-kadang saya juga mengalami tekanan-tekanan yang membuat saya tidak bisa, aduh saya harus bagaimana. Kadang-kadang tuntutan waktu yang begini-begini, sementara saya ada tugas yang sangat banyak, saya sangat kadang-kadang bingung. Tetapi ketika pengalaman-pengalaman itu memberikan pembelajaran khusus buat saya secara pribadi. Sehingga kalau saya menulis di share saya ini adalah hasil pembahasan itu dalam bahasa penelitiannya gitu ya. Hasil pembahasan dari apa yang sudah saya alami dalam kehidupan saya, dari analisa yang saya lakukan terhadap kebenaran firman Tuhan, dan bukan saja kebenaran firman Tuhan yang dianalisa, tetapi kehidupan saya yang dianalisa dengan firman Tuhan gitu ya. Praktek hidup saya yang saya analisa dengan firman Tuhan. Maka saya mencoba ada 2 model pendekatan yang bisa dilakukan. Model pendekatan untuk kita perempuan modern, yaitu yang pertama, kita dapat tetap melaksanakan mandat itu sebagai perempuan modern melalui apa? Melalui gaya hidup kita. Kemudian yang kedua, melakukan mandat itu, tetap fokus pada panggilan itu adalah melalui persahabatan kita.
Ini adalah dua cara atau dua model yang coba saya lakukan di dalam kehidupan saya. Gaya hidup adalah saya berusaha bagaimana saya melakukan untuk tetap fokus. Untuk saya sungguh-sungguh hidup berpengharapan kepada Tuhan melalui gaya hidup saya. Saya adalah seorang perempuan yang sudah diselamatkan. Saya adalah seorang perempuan yang dipilih untuk menjadi terang, menjadi garam di dunia ini. Bagaimana saya melakukan melalui gaya hidup saya? Sehingga saya berusaha untuk tetap fokus kepada kebenaran firman Tuhan. Sehingga hidup menurut kebenaran firman Tuhan saya jadikan sebagai gaya hidup saya. Hidup berfokus pada kebenaran firman Tuhan saya jadikan sebagai gaya hidup saya. Mungkin ibu-ibu berkata, wah, masa semudah itu? Tidak, ibu-ibu. Saya perlu belajar. Sampai hari ini saya terus belajar. Saya terus belajar. Jadi ibu-ibu jangan merasa, wah itu nggak bisa dilakukan. Tapi kita semua belajar. Mencoba melakukan di dalam gaya hidup kita untuk tetap berfokus pada panggilan kita. Kemudian yang kedua adalah melalui persahabatan kita. Bagaimana kita bersahabat melakukannya dalam kehidupan kita. Sebagai kesimpulan, ibu-ibu yang kekasih di dalam Tuhan, amanat agung adalah tugas bagi semua orang, tidak terkecuali kita, kaum perempuan, kaum wanita. Wanita modern, perempuan-perempuan modern yang memiliki banyak tuntutan, tetapi kita juga punya banyak kesempatan untuk berada di luar rumah oleh karena gaya hidup modern sekarang. Dan kita memiliki kehidupan sosial yang terbuka. Bagaimana kita tetap dapat melaksanakan Injil. Karena ada jaminan yang tertulis di dalam amanat agung. Di mana Tuhan Yesus selain menyertai, juga membantu. Dan tidak hanya membantu, bahkan memihak kepada kita semua, wanita modern. Dalam segala kondisi, dalam segala kesulitan. Oleh sebab itu, lakukan 5 langkah pendekatan atau persahabatan untuk kita dapat memberitakan amanat agung. 5 langkah itu adalah melalui apa? Melalui pertalian, melalui peralihan, melalui penginsafan, melalui pengabaran, dan melalui penyelesaian. 5 tahap inilah yang kita coba lakukan dalam konsep persahabatan kita. Kita melakukan pertalian, hubungan dengan teman-teman kita. Kemudian kita juga harus menyadari bahwa kita punya tugas khusus. Setelah kita punya kedekatan, kita bisa langsung masuk dalam peralihan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kemudian kita juga menyadarkan mereka. Kemudian kita mengabarkan berita keselamatan itu dan menyelesaikan tugas kita. Dengan tahapan ini, sesibuk apapun saudara, sesibuk apapun ibu-ibu, wanita modern yang sibuk dan mengalami banyak tuntutan, tetap dapat melaksanakan fokus, melakukan amanat agung yang bergaya kerasulan. Kita tetap dapat melaksanakannya di dalam kehidupan kita dengan melakukan 2 model, yaitu melalui gaya hidup kita dan yang kedua, melalui persahabatan kita. Persahabatan dengan melakukan 5 langkah ini yang kita dapat lakukan. Jadi kita tetap dapat melayani Tuhan, kita tetap fokus padanya, karena kita dapat melakukan yang terbaik kepada Tuhan. Kiranya apa yang dapat saya bagikan hari ini, sungguh-sungguh dapat kita belajar bersama, kita sharing bersama-sama. Saya bukan sedang menggurui, tetapi saya berbagi pengalaman apa yang saya sudah coba belajar dari firman Tuhan, dan kemudian saya mencoba menerapkan dalam kehidupan saya sampai hari ini. Bukan berarti saya sudah sempurna, tetapi saya sedang belajar juga bagaimana untuk tetap fokus pada panggilan Tuhan. Kiranya hari ini sungguh menjadi berkat bagi kita semua. Amin. Saya kembalikan kepada Bu Ningsih, monggo. Oke, puji Tuhan, luar biasa ya. Sebuah reminder, karena itulah sore hari ini Ibu Eko mengingatkan pada kita bagaimana amanat agung itu tetap menjadi
First thing first, sesuatu yang prioritas dalam kehidupan kita, baik kita sebagai hamba Tuhan yang full time, ibu gembala, ibu pendeta, ataupun kebanyakan kita adalah sebagai ibu rumah tangga. Kita harus. Nah, karena itulah saya senang, saya mau mereview sedikit sebelum nanti kita banyak bertanya jawab. Ibu nanti bisa sharing, ibu-ibu bisa sharing, bisa cerita dari pengalaman supaya kita memperkaya. Karena minggu-minggu ini kami acara Explore bersama dengan saya dengan Pak Paulus ada 24 ibu-ibu dan bapak-bapak. Kita belajar nanti bagaimana menggunakan digital, yaitu handphone ini bisa digunakan tidak hanya untuk chatting, tapi ini memberitakan kabar baik dengan film-film pendek, dengan sesuatu yang kreatif untuk menjangkau yang selama ini mungkin saya baru kerjakan seorang diri dan nanti akan banyak kawan-kawan yang kita bisa belajar ya. Oke, perempuan modern, perempuan yang banyak menghadapi sebuah persoalan yang rumit, perempuannya tidak berubah, ya enggak? Nilai dan keberhargaan perempuan tidak berubah, tetapi situasi di luar itu yang mendistorsi. Jadi kalau saya katakan terjadi dua paradigma. Ada perempuan yang begitu maju, melesat, tetapi ada perempuan yang tergilas oleh zaman. Ada perempuan yang dibesarkan karena kita dibesarkan dari berbagai latar belakang yang berbeda-beda. Ada yang dibesarkan dari keluarga yang open dan mensupport semua perempuan untuk maju. Ada yang kita dibesarkan dari keluarga yang tertutup, yang masih memegang nilai-nilai tradisi bahwa perempuan adalah kelas 2. Tadi dikatakan, kamu harus bekerja, kamu harus, nah itulah. Jadi ada bekerja di luar rumah itu sangat dihargai daripada menjadi ibu rumah tangga. Cita-cita kita pada anak-anak, yuk kita jujur, pasti kita pengen anak kita bekerja. Kadang-kadang kalau anak sudah sarjana, sudah S2, tidak bekerja karena dia menjadi ibu rumah tangga, katakan, ya ampun sayang banget sekolah tinggi-tinggi hanya menjadi ibu rumah tangga. Nah itu kan kata yang keluar ya, tercetus dari mulut kita sebagai seorang ibu. Nah tanggung jawab sebagai seorang istri tanggung jawab sebagai ibu rumah tangga ada pada kita. Padahal itu sesuai kesepakatan. Sekarang di zaman modern sudah sesuai kesepakatan. Ada bapak-bapak yang bisa melakukan tugas rumah tangga tergantung kesepakatan awal. Tetapi bukankah nilai masyarakat di dalam penilaian masyarakat sering mengatakan bahwa ya ampun ibu itu nggak mau bekerja. Masa bapaknya yang nyuci, masa bapaknya yang ngepel. Padahal itu adalah kesepakatan ya. Saya dengan suami kadang-kadang bergantian. Kalau pas pembantu nggak ada, yuk Diko yang ngepel atau yang siapa bikin kopi, saya masak. Dan itu adalah sesuai kesepakatan. Anggapan dalam masyarakat bahwa tentang perempuan yang utama yaitu apa yang dikatakan Bu Eko tadi, saya sedikit ibu-ibu, bahwa sekarang ini angka perceraian cukup tinggi. Dan yang meminta cerai siapa ibu-ibu? Perempuan. Yes, perempuan yang minta cerai karena apa? Merasa multitasker, hebat, kuat, bisa mandiri, cepat sekali, detail, sementara harus memanage, harus mengelola, harus mendukung, menopang seorang laki-laki. Nah, persoalan yang kompleks ini tetap ada dalam satu panggilan, yaitu amanat agung. Bu Eko memberikan saya langsung aja cepat ke belakang ya, yaitu apa? Peran perempuan di dalam melaksanakan di tengah-tengah kompleksitas tugas dan peran tadi, ada satu panggilan yang tidak bisa digantikan oleh apapun. Mau kita baru percaya, mau kita sudah puluhan tahun, mau kita jadi hamba Tuhan, mau ibu rumah tangga, mau kita single parent, mau kita ibu gembala, apapun semuanya, kita ada di dalam sebuah kewajiban. Masih ingat renungan saya tadi pagi, hukumnya wajib, bukan sunnah. Kalau wajib berarti semua harus melakukan. Kalau sunnah, melakukan dapat berkah, kalau tidak apa-apa. Nah itu hukumnya ya, dari sono, aku dapat dari agama yang dulu. Jadi ini hukumnya wajib, semua harus melakukan. Tapi saya senang, saya dapat sesuatu yang baru, yaitu apa? Dalam perempuan modern ini bagaimana kita melakukan? Kita nggak bisa lagi frontal seperti tahun 80. Kita nggak bisa lagi frontal dengan membagi traktat. Tetapi gaya hidup kita, itulah yang harus menjadi cerminan. Yaitu apa? Gaya hidup yang berfokus pada kebenaran firman Tuhan. Dan yang kedua, bangun persahabatan seluas-luasnya. Halo ibu-ibu, di dunia modern ini banyak sekali perempuan yang loneliness. Banyak perempuan yang kesepian. Di tengah keramaian, di tengah anak cucu dan mantu, banyak perempuan yang sedang kesepian. Karena apa? Ada satu kekosongan. Nah, persahabatan bisa masuk melalui ini. Oke ya, jadi kita memiliki atau kita menjadi perempuan Kristen yang audio visual, terdengar dan terlihat di dalam gaya hidup kita ya. Itu istilah yang mungkin bisa ibu ingat
gampang banget audio visual, terdengar bahwa dia ngomong firman kemana-mana, tetapi visual adalah terlihat di dalam gaya hidupnya.